Jumpa lagi dengan Mem Paulina dalam pembelajaran penyerbukan atau polinasi. Peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih adalah penyerbukan. Penyerbukan merupakan bagian terpenting dari reproduksi tumbuhan berbiji. Karena tumbuhan berbiji berkembang biak secara generatif. Tumbuhan generatif memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Penyerbukan dikatakan berhasil jika tumbuh buluh serbuk yang memasuki saluran putih menuju ke bakal biji. Di bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi 4, yaitu autogami, geitonogami, alogami, dan bastar. Kita bahas yang pertama, autogami atau penyerbukan diri sendiri. Penyerbukan terjadi pada satu bunga dan serbuk sari berasal dari satu bunga juga. Biasanya ini terjadi pada jenis bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga. Contohnya bunga sepatu, mangga, dan rambutan. Yang kedua, geitonogami atau penyerbukan tetangga. Serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Bunga jantan dan bunga betina tidak berada dalam satu bunga. Contohnya jagung, padi, dan kelapa. Yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain dari tanaman yang sejenis dan biasanya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dari dua sifat induk yang berbeda. Contohnya melinjo dan pinus. Yang keempat, bastar atau penyerbukan hibridogami. Penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda jenis, biasanya menghasilkan varietas atau spesies yang baru. Contohnya mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Kemudian penyerbukan berdasarkan perantaranya dibagi menjadi anemogami atau perantara angin. Contohnya adalah rumput, padi, dan jagung. Biasanya tanaman ini memiliki mahkota bunga yang kecil, warnanya biasa atau tidak mencolok, serta tidak memiliki nektar atau madu. Kemudian serbuk sarinya ringan dan banyak sehingga mudah tertiup angin dan kepala putiknya besar. Berikutnya zoidogami atau dengan perantara hewan. Biasanya bunga memiliki bau harum, warnanya mencolok dan warna-warni, memiliki nektar. Contohnya mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu. Hewan yang membantu entomogami, ornitogami, dan chiropterogami. Berikutnya hidrogami, penyerbukan perantara air, contohnya ganggang dan hidrilia, biasanya tumbuhan yang hidup di air atau terendam atau terkena air hujan. Berikutnya adalah antropogami atau penyerbukan perantara manusia. Serbuk sari dan kepala putih tidak berada pada satu bunga dan serbuk sarinya sulit rontok. Contohnya vanili, buah naga, dan salak. Berikut 4 cara penyebaran biji, yaitu anemokori dibantu oleh angin. Biasanya bijinya kecil, biji berbulu atau berambut, biji bersayap, contohnya kapuk dan mahoni. Hidrokori penyebaran biji dengan bantuan air, biasanya tumbuhan yang hidup di hutan bakau atau mangrove. Zookori penyebaran biji dibantu hewan, yaitu entomokori atau serangga, contohnya biji wijen dan tembakau. Chiropterokori atau kelelawar, contohnya sawo dan apel.
Ornitokori atau burung contohnya beringin dan benalu, serta mamukori atau mamalia luwak contohnya kopi. Yang terakhir adalah antropokori atau penyebaran biji dibantu manusia, ada faktor kesengajaan maupun faktor tidak sengaja. Terima kasih.